Assalamualaikum adik-adik. Di sini saya akan memperkenalkan media matematika untuk luas dan volume dengan menggunakan satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan media Paluku, papan dan volume menggunakan satuan tidak baku. Untuk cara menggunakannya, mari kita lihat seperti berikut. Untuk media ini yang digunakan hanyalah kertas lipat yang membentuk persegi, kemudian membentuk segitiga, kemudian membentuk persegi panjang dan persegi kecil yang dibentuk menyerupai benda yang kecil ya. Untuk luas bagaimana sih cara pemakaiannya? Nah, cara pemakaiannya itu mudah sekali. Misalkan kita ambil satu contoh bingkai. Di sini kan disediakan beberapa bingkai. Kita ambil satu contoh dulu ya. Misalkan bingkai yang pertama. Untuk pertanyaannya, berapa luas dalam bingkai tersebut? Nah, untuk menjawabnya dengan menggunakan satuan tidak baku, kita menggunakan kertas-kertas yang sudah dibentuk tadi. Misalkan untuk kertas persegi ini kita misalkan satu helai kain, kita susun sampai memenuhi bingkai dalam. Jika sudah penuh maka itu bisa dikatakan luas, karena
Pengertian luas sendiri dapat dinyatakan dengan banyaknya satuan balok atau satu helai kain yang dapat menutupi seluruh permukaan, yaitu di dalam bingkai tanpa adanya celah. Pengertian tersebut yaitu adalah luas. Nah, berarti untuk mengetahui luasnya kan ini menggunakan satuan tidak baku. Jika satuan baku adalah cm, desimeter, dan sebagainya, jika satuan tidak baku kita bisa menggunakan apa saja, dengan catatan benda tersebut memiliki ukuran yang sama. Nah, kita misalkan persegi ini adalah satu helai kain, maka berapa helai kain luas dari dalam bingkai ini? Kita susun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Maka luas dari bingkai tersebut adalah 11 helai kain. Nah, contoh tersebut merupakan contoh dari luas menggunakan satuan tidak baku. Untuk contoh yang kedua, kita bisa menyusun apa ya yang dapat memenuhi permukaan dari dalam bingkai ini. Jika kita mencoba menggunakan bentuk yang persegi panjang atau yang dimisalkan satu balok batu bata, apakah bisa terisi penuh seperti contoh yang pertama? Misalkan kita menggunakan ini ya. Apakah pada dalam bingkai sudah terisi penuh? Sepertinya belum ya. Nah, kita menggunakan contoh atau bentuk yang lain. Jika kita menggunakan persegi, apakah bisa memenuhi dari dalam bingkai? Untuk yang segitiga perlu diketahui ini adalah satu buah persegi yang dibagi menjadi dua, sehingga satu bagian segitiga adalah setengah dari satu persegi atau setengah dari satu helai kain. Kita susun sampai memenuhi bagian dalam bingkai. Nah, bisa dilihat kan persegi-persegi tersebut dapat memenuhi bingkai dalam tersebut, sehingga luasnya dapat diketahui dengan menghitungnya. Misalkan tadi satu persegi adalah satu helai kain, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 dan 9. Berarti luasnya adalah 9 helai kain. Bisa juga bentuk persegi ini dimisalkan dengan benda-benda yang lain seperti satu persegi keramik atau satu buah keramik, bisa juga satu buah genteng atau yang lainnya. Contoh selanjutnya kita menggunakan bentuk dari bingkai yang lain. Nah, kita bisa coba dengan ukuran yang persegi panjang atau bentuk yang persegi panjang. Kita susun ya. Kegiatan ini juga dapat memberikan
pengalaman bagi siswa untuk menyusun suatu seperti puzzle sehingga mampu meningkatkan daya pikirnya anak-anak. Nah, ini kan sudah memenuhi kan, berarti luasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 balok batu bata itu adalah luasnya. Ketika siswa bingung untuk meletakkan suatu benda atau menyusun benda, maka bisa saja terjadi kesalahan seperti berikut. Nah, maka tidak akan memenuhi bagian dalam bingkai jika anak belum terlatih untuk menyusun benda-benda seperti puzzle atau mainan yang lainnya. Kegiatan ini mungkin bisa meningkatkan daya pikir anak untuk memenuhi apa yang ia butuhkan. Berikutnya kita juga ada contoh membentuk kipas atau seperti bingkai foto ya. Nah, kita isi menggunakan persegi yang kecil. Persegi yang kecil kita misalkan adalah satu potong triplek. Tentunya satu potong triplek kecil. Nah, kita susun saja sampai kertas ini memenuhi permukaan dalam bingkai. Apakah dapat memenuhi atau tidak ya? Nah, jika dapat memenuhi permukaan dalam bingkai, maka ini adalah luasnya. Dan berapa sih luasnya? Kita bisa hitung seperti kegiatan yang sebelumnya, yaitu menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti luas dari bingkai tersebut adalah 12 potong triplek. Sebelumnya adalah kegiatan untuk mengetahui luas suatu benda. Nah, berikutnya adalah kegiatan untuk mengetahui berapa volume yang terdapat dalam suatu benda. Bagaimana cara menentukan volume dengan satuan tidak baku? Nah, di sini saya menyediakan sebuah benda yang menyerupai kerucut tetapi tidak ada tutupnya ya. Nah, kita di sini mencari tahu berapa sih volume dari kerucut tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memasukkan atau menuangkan suatu benda hingga memenuhi bagian dalam dari kerucut ini. Nah, saya di sini menggunakan alat ukur tabung penakar kecil ya. Nih. Di sini saya menggunakan gelas takar ya yang terbuat dari kertas. Sini lalu. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan sudah terlihat kerucutnya bisa terisi penuh dengan 4 takar gelas ukur ya. Nah, ini bisa dilihat kan. Kemudian
volume ini bisa saja berubah jika kita menggunakan alat ukur yang lainnya, seperti digantikan dengan sendok makan ya. Kita coba untuk sendok makan, apakah hasilnya berbeda? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dengan menggunakan takaran sendok, volume dari kerucut tersebut yaitu 15 sendok makan. Jelas berbeda kan dengan menggunakan gelas ukur yang sebelumnya kita gunakan. Jadi, untuk mengetahui satuan tidak baku, kita bisa menggunakan apa saja yang ada di sekitar kita. Kita bisa misalkan satu helai kain, atau satu balok kayu, atau satu gelas pasir, dan lain sebagainya.